Seluruh dunia itu ketakutan yang luar biasa dengan corona ini. Padahal yang saya menarik melihat di Rusia, itu pemerintah menyarankan untuk pakai masker. Hampir merata masyarakat Rusia tidak pakai masker. Jadi kalau menurut Rusia, virus corona ini buatan Amerika. Buatan Amerika. Iya, makanya mereka acuh lah itu masyarakatnya. Ini buatan Amerika. Ini permainan Amerika menurut versi orang-orang Rusia. Alhamdulillah, artinya kita kena lockdown 4 hari. Jadi alhamdulillah punya pengalaman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gasan Syakir Kalbak di channel Down to Earth ID. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa ketemu Ustadz Farid Okbah. Tapi sebelumnya itu udah pernah kita Ustadz bikin ada 3 video ya, tentang Perang Dunia yang ketiga dan cerita singkat kehidupannya Ustadz Farid Okbah. Nah, ini saya dapat kabar itu Ustadz itu baru pulang dari Rusia nih Ustadz. Di masa yang sekarang nih lagi dibilang tuh lagi turun banget ya Ustadz ya, dengan banyak banget orang yang udah meninggal, terus ada kasus positifnya. Nah, itu boleh nggak sih Ustadz ceritain sedikit tentang pengalaman di Rusia? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan takdir Allah, kita sudah merancang lama untuk berkunjung ke dua negara, Uzbekistan dan Rusia. Karena memang Uzbekistan dulu wilayah jajahan Rusia waktu masih Uni Soviet. Dan perjalanan kami dengan rombongan tidak ada hambatan. Tanggal 12 Maret langsung ke transit Uzbek, kemudian lanjut pesawat ke Saint Petersburg. Itu dulu adalah ibu kota Rusia, ibu kota Uni Soviet lah. Sekarang terus pindah di Moskow. Alhamdulillah kami perjalanan ini untuk mempelajari sejarah, melihat keadaan yang terjadi di negara beruang merah itu, yang memang Rusia ini kan termasuk salah satu superpower. Ternyata dapat dilumpuhkan oleh kekuatan mujahidin di Afghanistan, sehingga Gorbachev mengatakan kami telah salah di dalam menginvasi Afghanistan. Akibatnya tahun 93 Uni Soviet diputuskan untuk komunisme sebagai konsep yang salah, sehingga kemudian mereka membubarkan diri dan terjadilah keruntuhan Balkan dan Eropa Timur. Ya, sehingga dengan itu bangkrutlah komunisme. Kemudian itu kan kita lihat dari jauh. Nah, ingin kita lihat dari dekat. Kita pergi ke Moskow. Sebenarnya ke arah mana ini orientasi Moskow ini kan? Alhamdulillah kita berkunjung ke Saint Petersburg sebagai negeri yang kuno ya. Bangunan-bangunannya dulu kan itu wilayah kekaisaran Romawi. Nah, pada masa komunis itu berkuasa, seluruh tempat ibadah, baik itu gereja maupun masjid, ditutup. Nah, pada waktu masa Khrushchev, presiden Rusia itu, Uni Soviet itu ingin mengundang Pak Soekarno, presiden pertama Indonesia, untuk berkunjung ke Uni Soviet. Tapi kemudian Pak Soekarno cerdas, mungkin juga masukan dari para ulama, untuk meminta 2 hal. Yang pertama, agar ada masjid yang menjadi tempat ibadah dia ketika nyampe di Rusia atau Uni Soviet. Yang kedua, minta dicarikan kuburan Imam Bukhari. Ya, alhamdulillah dua-duanya dipenuhi. Dibuatlah masjid yang megah di Saint Petersburg. Kami pun sempat salat Jumat di sana. Dan yang paling menarik adalah masjid itu ada 3 tingkat. Itu semua penuh, bahkan sampai di jalan-jalan.
Dan yang paling menarik lagi, mayoritasnya para pemuda. Saya jarang melihat orang tua. Di Rusia itu, Ustaz? Di Rusia, di Saint Petersburg, yang dikenal dengan Masjid Biru, Masjid Soekarno. Jadi mereka mengenal ini Masjid Soekarno. Tapi rata-rata orangnya orang-orang Indonesia atau? Bukan, nggak ada Indonesia. Ini orang Rusia, orang Uzbek, orang-orang yang tinggal di wilayah apa namanya Moskow, di wilayah Saint Petersburg, di bawah kekuasaan Putin hari ini. Gitu. Itu sudah wilayah Rusia. Makanya saya mempunyai harapan besar kalau kemudian dakwah ini digerakkan secara masif di wilayah Rusia. Saya yakin itu menjadi alternatif buat mereka untuk memeluk Islam. Dan karena lihat dari awal masuk, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, full. Termasuk yang di luar-luar. Itu pas lagi sholat apa, Ustaz? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Jadi kita pas waktu dalam sholat Jumat untuk melihat bagaimana keadaan umat Islam di wilayah kekuasaannya Putin ini. Karena Rusia ini itu negara yang terbesar di dunia. Luas wilayah negaranya itu 17 juta. Bahkan yang ditakutin sama Amerika dan Cina juga. Ya, itu. Kemudian, tetapi dulu mereka beringas karena komunisme. Nah, sekarang ini komunisme sudah hancur, mereka kembali lagi merubah inilah konsep lah itu. Nah, ada juga pola-pola kapitalisme juga. Jadi kayaknya gabungan lah itu. Kemudian kami datang ke Moskow, ternyata di Moskow itu ada masjid besar yang diresmikan oleh Putin, dihadiri oleh apa namanya Presiden Turki Erdogan. Itu termasuk masjid terbesar se-Eropa. Bisa menampung sampai 10.000 jamaahnya itu, muslimin. Adapun yang di Saint Petersburg itu yang dibangun karena menghormati Soekarno, itu ada 2.000 lah jamaahnya itu, Jumatan itu. Dan rata-rata yang pemerintah itu anak-anak muda. Makanya saya bilang, kalau dulu Rusia ini menjadi tempat beruang merah, sekarang mudah-mudahan menjadi beruang putih ini. Nah ini tinggal bagaimana menggerakkan dakwah. Saya melihat dakwahnya masih kurang menyebar ya. Bahkan di televisinya pun apa namanya ya nggak ditemukan lah nilai-nilai keislaman itu kan. Jadi orang tahu Islam itu cuma di masjid dan mereka sepertinya mengikuti madhab Hanafi. Ya. Sehingga dakwah itu lebih fokus hanya di masjid saja. Nah disitulah pentingnya tokoh-tokoh Islam dunia bagaimana kemudian merancang untuk mengirim para dai dari wilayah-wilayah Muslim untuk bertugas dakwah di wilayah Rusia dan itu terbuka. Ya artinya saya melihat ada kebebasan lah bicara segala macam. Untuk kemarin itu sempat berdakwah juga di sana, Ustadz? Ya karena kami dengan rombongan ya dakwahnya kepada rombongan ini. Ada juga ketemu dengan orang-orang Rusia, ya kita dakwahin juga. Karena bagaimanapun mereka mengalami kekosongan jiwa. Jadi rata-rata Eropa, Amerika, Rusia dan sekitarnya itu karena mereka jauh dari Allah, jauh dari kebenaran Islam, maka otak mereka itu materialisme. Bagaimana yang penting cari makan, bisa hidup, ya, dan tidak ada kaitan dengan akhirat, tidak ada kaitan dengan apa namanya ibadah. Jadi hidup mereka itu ya seperti Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat 12, waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang kafir itu aktivitas mereka itu cuma senang-senang, makan-makan, hura-hura. Ya, hura-hura. Tetapi nanti kalau mati maksudnya neraka. Kan? Karena itu akibat kesalahan mereka memilih dengan keyakinan yang salah itu kan. Makanya disinilah pentingnya gerakan dakwah yang mungkin apa yang saya eksplorasi di wilayah Rusia itu mudah-mudahan menjadi motivasi ke depan bagaimana gerakan dakwah di Rusia itu juga dirancang. Nah, sehingga ada roadmap-nya. Nah ini kan harus menjadi tanggung jawab para ulama, para tokoh dai, para mereka yang punya kapasitas untuk menyentuh wilayah itu. Karena saya lihat peluangnya cukup besar. Karena untuk para pendakwah ini juga nggak stuck aja Ustadz untuk di suatu tempat ya, harus. Dan jangan lupa dakwah itu bukan hanya ceramah. Benar. Kita berinteraksi dengan cara Islam itu sudah luar biasa. Yang kami temukan itu ada orang Rusia
yang mendampingi kami di dalam perjalanan itu, begitu respeknya mereka dengan kita. Jadi kegotong royongannya, kebersamaannya, ramahnya, itu nilai-nilai Islam itu terasa dilihat itu berbeda dengan nilai-nilai kebaratan, nilai-nilai materialisme, nilai-nilai yang egoisme masing-masing orang dan seterusnya itu. Sehingga mereka senang sekali dengan kedatangan kita dan terutama umat Islam di Indonesia karena ramah-ramah menurut mereka begitu. Nah, ini kesempatan kita untuk bisa mengisi. Yang kedua, wilayah Uzbekistan yang kita kunjungi itu ternyata itu wilayah banyak ulama yang dulu telah menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia, termasuk ada Imam Bukhari. Di sana ada di Samarkand itu juga ada ulama-ulama lain, termasuk Maturidi. Ya, ada Imam Tirmidzi, Imam Nasai, itu kan wilayah-wilayah di belakang Sungai Jehon itu. Nah, tapi Ustadz, kalau misalkan saya boleh tahu, untuk di Rusia ini para Muslim ini didiskriminasi nggak Ustadz? Pasti kan kalau di beberapa negara yang menganut misalkan komunisme ini kan tidak disetujuin ya namanya muslimin ini. Ternyata tidak. Tidak ada gangguan, nggak ada. Mereka melaksanakan sholat dengan terbuka, karena masalah. Ya, yang penting dakwah itu kan menyadarkan, dakwah itu mengajak kepada kebaikan, dakwah itu kan memberikan solusi terhadap kehidupan manusia. Apalagi sekarang manusia ini lewat krisis. Seluruh dunia itu ketakutan yang luar biasa dengan corona ini. Ya, padahal makhluk yang tidak terlihat mata, yang kecil, ditakuti oleh mereka luar biasa. Kenapa? Yaitu karena mereka nggak yakin dengan Tuhan, dengan Allah. Coba kalau kita umat Islam yang yakin dengan Allah, memandang corona itu hanya salah satu unsur pengingat saja yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Nggak perlu kemudian ketakutan yang berlebihan sampai jadi horor begini. Ini memang ulah-ulah media saja. Ya, padahal yang saya menarik melihat di Rusia itu pemerintah menyarankan untuk pakai masker. Hampir merata masyarakat Rusia tidak pakai masker. Nah, masa kita orang beriman kalah sama orang-orang komunis itu atau mantan komunis itu ya. Tapi untuk di sana virus corona ini gimana kabar waktu di sana, Ustadz? Jadi kalau menurut Rusia, virus corona ini buatan Amerika. Buatan Amerika. Iya, makanya mereka acuh lah itu masyarakatnya. Ini buatan Amerika. Ini permainan Amerika menurut versi orang-orang Rusia. Ya, karena itu disampaikan oleh presidennya. Nah, sementara yang di Uzbekistan ada 8 orang masyarakat Uzbekistan yang terkena corona. Oleh Perdana Menterinya langsung diputuskan untuk lockdown. Sehingga kami mengalami menunda kepergian karena airport tutup. Semua tutup, lockdown total. Benar. Nah, kemudian alhamdulillah karena rombongan kami banyak, selain kami ada mahasiswa dari Gunasan Dharma itu ada 100, ada dosennya 10 atau 9, ada yang lainnya. Semua kita 132. Nah, alhamdulillah melalui Duta Besar Indonesia yang ada di sana, dilakukanlah pendekatan kepada pemerintahan Uzbekistan, sehingga alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk pulang itu tanggal 22. Sampai tanggal 23. Alhamdulillah artinya kita kena lockdown 4 hari. Jadi alhamdulillah punya pengalaman juga. Ya, karena memang airportnya itu semua tertutup. Dia buka untuk kita saja. Karena sedang dalam keadaan lockdown seperti itu. Nah, Ustadz, untuk di Rusia ini masyarakatnya apakah patuh atau cuek? Kalau di Italia kan sebenarnya dia cuek ya, makanya kenapa banyak banget yang meninggal. Nah, kalau di Rusia gimana, Ustadz? Ya, saya tidak melihat suatu ketakutan atau tertekan atau kemudian sepenuhnya tinggal di rumah. Enggak, mereka malah jalan-jalan, mereka ke restoran, mereka ke mal-mal. Ya, meskipun kata guide yang mengantarkan kita, ini sebelum corona, pasar-pasar ini penuh dengan orang Cina. Nah, setelah corona, mereka dilarang masuk ke Rusia. Sehingga otomatis agak sepi pasar-pasar itu. Nah, karena memang konsumennya itu banyak kan yang datang dari luar, gitu, terutama orang Cina. Nah, Cina sudah ditutup pintunya oleh Putin untuk masuk ke Rusia, sehingga pasar-pasar menjadi sepi. Tapi tetap buka semua. Hanya memang pengunjungnya yang nggak banyak.
gitu.